Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Perkara 954-PDT-G-2020-PN Surabaya. Kasus perkara antara Muhammad Burhanuddin melawan Tinton Haryadi SE. Muhammad Burhanuddin selaku penggugat merupakan pekerja kontraktor sipil perorangan atau komanditer yang terakhir sampai dengan saat gugatan berkedudukan di Kota Jombang, Jawa Timur melawan Tinton Haryadi SE selaku tergugat merupakan person yang mengaku sebagai pegawai negeri sipil provinsi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dibuktikan pada catatan pengenal kartu tanda penduduk yang mempunyai akses pemberi pekerjaan di Dinas Cipta Karya. Permasalahan antara penggugat dengan tergugat saat pertemuan sekitar awal tahun 2019, di mana pada saat itu tergugat mengakui sebagai pegawai negeri sipil, berusaha meyakinkan penggugat dengan menjanjikan pekerjaan proyek dari dinas yang akan segera turun. Namun untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, tergugat harus membayar DP dengan alibi untuk memuluskan proses realisasi proyek pengerjaan paving melalui sistem penunjukan langsung. Namun pada akhirnya, penggugat menyetujui penawaran tergugat dengan menyerahkan pembayaran kepada tergugat. Setelah pembayaran pertama diberikan, selanjutnya tergugat secara runtut selalu meminta tambahan pembayaran dan dipenuhi oleh penggugat dalam beberapa pembayaran baik tunai maupun transfer dengan total secara keseluruhan mencapai 150 juta rupiah. Namun, pada kenyataannya, tidak ada satupun proyek penunjukan langsung yang dijanjikan tergugat dengan terrealisasi. Akhirnya, penggugat merasa dipermainkan karena pembayaran yang diberikan kepada tergugat tidak kunjung ada progres penandatanganan kontrak proyek yang dijanjikan, maka penggugat bermaksud memberikan ultimatum untuk menarik kembali keuangan yang diterima tergugat melalui pembicaraan di telepon maupun pertemuan langsung. Namun, tergugat hanya membuat alasan dengan tidak memberi kepastian jawaban. Adapun penggugat menderita kerugian sebesar 313 juta. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Selamat pagi, hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020 akan dilaksanakan sidang perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Muhammad Burhanuddin sebagai penggugat dan juga Tinton Haryadi SE sebagai tergugat. Dikarenakan perkara ini merupakan perkara biasa, kami majelis hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan juga mengadili perkara ini. Selanjutnya, hukum acara yang digunakan dalam perkara ini adalah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR. Dan sebelum persidangan dimulai, majelis hakim himbau kepada pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib, dan tidak menggunakan alat komunikasinya, serta menekankan kepada pengunjung sidang yang ingin mengambil gambar, majelis persilahkan, namun blitz kameranya harap tidak digunakan. Bisa dimengerti ya? Sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 954-PDT-G-2020-Pengadilan Negeri Surabaya dengan antara Muhammad Burhanuddin sebagai penggugat dan juga Tinton Haryadi SE sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan juga terbuka untuk umum. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan juga siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Dan kepada saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan juga siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan identitas lengkap saudara penggugat. Siapa nama saudara? Muhammad Burhanuddin. Di manakah alamat saudara? Jalan Jagalan nomor 5, RT 3, RW 2, Kelurahan Losari, Kecamatan Peloso, Jombang, Desa Losari, Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Agama Islam, pekerjaan kontraktor sipil, apakah benar? Benar yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili?
Hadir dan saya didampingi kuasa hukum saya yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan identitas lengkap saudara tergugat. Siapa nama saudara? Tinton Haryadi SE yang mulia. Di manakah alamat saudara? Gubeng Kertajaya, Gang 5, nomor 50, RT 8, RW 3, Kelurahan Erlangga, Kecamatan Gubeng yang mulia. Agama Islam, pekerjaan swasta sebagai biro jasa perantara untuk membantu mendapatkan pekerjaan proyek dari dinas pemerintahan. Apakah benar, saudara tergugat? Majelis Hakim Kepada pihak tergugat, apakah tergugat hadir atau diwakili? didampingi kuasa hukum saya yang mulia. Baik, sesuai dengan pasal 123 HIR, para pihak agar kuasa hukum saudara sah di mata umum, saudara wajib memberikan surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu advokat saudara. Bisa dimengerti? Baik, kepada para pihak silakan maju ke depan. Ini yang mulia, surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu tanda advokat saya. Saudara Galih Rinit SHMH selaku kuasa hukum tergugat, apakah benar? Benar yang mulia. Saudara Andi Syabani SHMH selaku kuasa hukum tergugat, apakah benar? Siap yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat silakan untuk memeriksanya. Yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana penggugat dan juga kuasa hukum penggugat, dan juga bagaimana tergugat dan juga kuasa hukum tergugat. Majelis Hakim Baik yang mulia. Apakah para pihak ingin menunjuk mediator sendiri atau ingin ditunjuk oleh pengadilan? Kami akan menunjuk mediator sendiri. Kami akan menunjukkan mediator sendiri yang mulia. Baiklah, terima kasih untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 2 minggu dari sekarang. Dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, Majelis Hakim. Apakah ada jawab keterangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Juni tahun 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Surabaya. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sidang perkara perdata nomor 94-PDT-G-2020-PN Surabaya akan segera dimulai. Kepada penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Sidang perkara perdata nomor register perkara 94-PDT-G-2020 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Muhammad Burhanuddin sebagai penggugat dan juga Tinton Haryadi SE sebagai tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan juga terbuka untuk umum. Baiklah, saudara penggugat dan juga saudara tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan juga tergugat. Maka dari itulah sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara penggugat, apakah surat gugatannya terdapat perubahan semenjak yang dilaporkan? Ya, selanjutnya saya wakilkan kepada kuasa hukum saya yang mulia. Dan kepada saudara tergugat, sudah diterima ya salinan gugatan dan juga salinan alat buktinya? mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana gugatannya, kuasa hukum penggugat? Siap yang mulia. Baiklah, kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan surat gugatannya. Yang mulia, terima kasih. Mohon izin untuk membacakan surat gugatan kami. Kepada tergugat dan juga kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, silakan. Gugatan perbuatan melawan hukum Surabaya 18 September 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya perihal gugatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Burhanuddin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jagalan nomor 5 RT 3 RW 2 Kecamatan Losari, Kecamatan Pelosok, Jombang, Jawa Timur. Pekerjaan kontraktor sipil. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020 telah memberikan kuasa kepada 1. Woro Subagio SHMH, 2. Haji Abdul Jabbar SE SH. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan berkantor hukum di kantor advokat dan konsultan hukum Trendo and Partner, Jalan Gunung Anyar Tengah, nomor 27A, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap nama Tinton Haryadi SE, alamat Gubeng Kertajaya 5-50 RT 8 RW 3, Kelurahan Air Langga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat merupakan pekerjaan kontraktor sipil, perorangan atau komanditer. Yang terakhir sampai dengan saat ini, gugatan APO berkedudukan di Jombang, Jawa Timur. 2. Bahwa tergugat dalam hal ini berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh penggugat merupakan person yang mengaku sebagai pegawai negeri sipil provinsi di kota Surabaya, Jawa Timur. Dibuktikan dengan catatan pengenal kartu tanda penduduk yang mempunyai akses memberi pekerjaan dari Dinas Cipta Karya. 3. Bahwa awal mula kronologis permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah saat pertemuan sekitar awal tahun 2019, tergugat yang posisinya mengaku sebagai pegawai negeri sipil telah berusaha meyakinkan penggugat dengan menjanjikan pekerjaan proyek dari dinas yang akan segera turun. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tergugat membutuhkan biaya, disebutkan sebagai pembayaran DP dengan alibi untuk memuluskan proses realisasi proyek pengerjaan paving melalui sistem penunjukan langsung. 4. Bahwa penggugat pada akhirnya menyetujui penawaran tergugat dengan menyerahkan pembayaran kepada tergugat secara bertahap dengan nilai pembayaran awal diterima sebesar 35 juta rupiah, yang mana awal mula proses pembayaran dilakukan secara tunai pada 1 Februari 2019 bertempat di salah satu lobi hotel di Surabaya. 5. Bahwa setelah pembayaran pertama diberikan penggugat kepada tergugat, selanjutnya tergugat secara runtut selalu meminta tambahan pembayaran dan dipenuhi oleh penggugat dalam beberapa pembayaran baik tunai maupun transfer secara total keseluruhan mencapai 153 juta rupiah. Namun pada kenyataannya tidak ada satupun proyek PL yang dijanjikan tergugat dapat terrealisasi. 6. Pada saat klimaks penggugat merasa dipermainkan karena pembayaran yang diberikan kepada tergugat tidak kunjung ada progres penandatanganan kontrak proyek yang dijanjikan, maka penggugat bermaksud memberikan ultimatum untuk menarik kembali uang yang diterima tergugat melalui pembicaraan telepon maupun pertemuan langsung. Namun, tergugat hanya membuat alasan dengan tidak memberi kepastian jawaban. Ketujuh, bahwa berdasarkan urian gugatan penggugat sesuai posita gugatan poin 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, terlihat nyata tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, melakukan muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang secara nyata merugikan tergugat. Secara keperdataan diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 8. Bahwa untuk menegaskan kedudukan tergugat atas pertanggungjawaban keuangan yang diterima dan dengan tidak adanya kepastian terhadap pekerjaan yang dijanjikan, maka pada tanggal 10 September 2019 penggugat melakukan upaya dengan mendokumentasikan kronologis serah terima keuangan yang memang telah diterima tergugat disertai peruntukan sebelumnya yang pada prinsipnya sebagai bukti yang membenarkan sebagai pihak yang menjanjikan pekerjaan dan bukti penegasan pengakuan atas keuangan yang diterima tergugat. 9. Bahwa lembar dokumentasi kronologis tersebut ditulis pada headliner teks sebagai surat perjanjian. Namun faktanya dokumentasi tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai surat perjanjian yang sah, mengingat tidak terpenuhi syarat sah perjanjian seperti pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Tentang syarat sah perjanjian diantaranya adalah dengan adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. 10.
bahwa senyatanya tergugat telah berusaha meyakinkan penggugat dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai, memberikan iming-iming, menjanjikan sesuatu, dan menyatakan posisi tergugat sebagai PNS yang dapat mengatur pembagian proyek. Dalam hal ini, atas pengakuannya sebagai pegawai negeri sipil, sudah patut dipertanyakan kewenangan tergugat yang melanggar kode etik kepegawaian atas penerimaan pembayaran DP, imbalan, dan lain sebagainya dari penggugat. Begitu juga sebaliknya, kalau posisi tergugat tidak benar sebagai PNS, maka dapat disebut tergugat telah membuat pengakuan status yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 11. Bahwa atas pengakuan tergugat yang dapat mengatur pembagian proyek Dinas Cipta Karya dengan menerima DP atas rencana pemberian proyek PL secara nyata juga menunjukkan adanya pengelabuhan fakta hukum, mengingat proyek yang diterima oleh para kontraktor baik badan usaha maupun perorangan pada dasarnya tidak membutuhkan DP. Kalaupun toh ada pembayaran resmi, maka sepatutnya juga harus dibarengi dengan tanda terima sah dari lembaga pemberi kontrak pekerjaan. 12. Bahwa cukup nyata dokumentasi yang tertulis sebagai surat perjanjian pada prinsipnya tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, namun menjadi bagian pembuktian hukum atas fakta penerimaan penyebab yang diterima tergugat sebelumnya. Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan dengan melanggar hukum yang berakibat kerugian nyata bagi penggugat. 13. Bahwa perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur klausa halal, tidak serta-merta digunakan sebagai dasar gugatan. Kalaupun perjanjian yang cacat yuridis turut dicantumkan dalam pembuktian, semata-mata membuktikan material terkait adanya kerugian akibat sifat melawan hukum, mengingat perjanjian dibuat tidak berdasarkan pada kaidah ketentuan syarat sah suatu perjanjian. 14. Bahwa jurisprudensi MA dalam putusan MA nomor 2686/PDT/1985 tanggal 29 Januari 1987 dalam buku Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH atau perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya juga mengandung cedera janji, gugatan tidak obskur libel karena hakim dapat mempertimbangkan dalil gugatan sesuai keadaan sebenarnya. Hal serupa juga dapat ditemui dalam putusan MA nomor 886/PDT/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sungguh pun dalam gugatan terdapat wasitahuan prestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tugas diuraikannya secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan. 15. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan secara internal, sebelum gugatan penggugat telah mengirim surat teguran tertulis kepada tergugat, namun tidak ada tindak lanjut serius menuju penyelesaian hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara akuo. 16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, akibat tindak perbuatan melawan hukum tergugat yang nyata menimbulkan kerugian dengan mengaku sebagai pegawai negeri sipil provinsi yang menjalankan peran seolah-olah mempunyai akses dan dapat memberikan pekerjaan proyek dari Dinas Cipta Karya kepada penggugat namun tidak pernah ada realisasi, maka sangatlah nyata kerugian yang diderita oleh penggugat baik secara material maupun non material. 17. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh penggugat adalah sebagai berikut. Material. 1. Uang tunai yang telah diserahkan dan diterima tergugat dengan nilai total keseluruhan sebesar 153 juta rupiah. 2. Perhitungan nilai bunga terhadap mandeknya investasi atas modal yang diberikan kepada tergugat sebesar 2% per bulan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan saat gugatan153 juta rupiah sama dengan 30.600.000 rupiah. Biaya perkara sama dengan 30 juta rupiah.
Imateril. 1. Tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran dalam berperkara dengan nilai kerugian imateril bila mana dinilai dengan uang sebesar 100 juta rupiah, sehingga total keseluruhan material maupun imateril sebesar 313.600.000 rupiah. 18. Bahwa atas gugatan penggugat tidak sia-sia, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Gubeng Kertajaya nomor 5-50 RT 8 RW 3 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. 19. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dilaksanakan oleh tergugat dengan segera, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini. 20. Bahwa karena mendesaknya kepentingan penggugat dalam perkara ini disertai bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkannya kebenarannya, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memutus perkara dengan putusan serta-merta, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 21. Bahwa oleh karena penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang benar, maka layak jika tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memutuskan dalam petitum. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material imaterial kepada penggugat sebesar material 1. Uang tunai yang telah diserahkan dan diterima tergugat dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp153 juta. 2. Penghitungan bunga terhadap mandeknya investasi atas modal yang diberikan kepada tergugat 2% per bulan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan saat gugatan ini sebesar Rp30.600.000. 3. Biaya perkara sama dengan Rp30 juta. Imateril. Tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran dalam berperkara ini dengan nilai kerugian imateril bila mana dinilai dengan uang sebesar Rp100 juta, sehingga total keseluruhan kerugian material maupun imateril sebesar Rp313.600.000. 4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas harta kekayaan tergugat berupa tanah dan bangunan terletak di Gubeng Kertajaya 5-50 RT 8 RW 3 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu meskipun ada upaya first track, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 7. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Surabaya, 18 September 2020. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baiklah, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan juga kepada tergugat. Apakah ada jawaban dari surat gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Saya wakilkan kepada kuasa hukum saya yang mulia. Baik, apakah ada jawaban kuasa hukum tergugat? Ada yang mulia. Baik, untuk selanjutnya pembacaan surat jawaban dari tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat? Sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Yang mulia, sebelumnya saya akan menyerahkan salinan jawaban kepada majelis hakim, penggugat, dan kuasa hukum penggugat. Baik, dipersilahkan.
Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Izinkan saya membacakan jawaban tergugat secara garis besar. Perihal jawaban tergugat dalam perkara 954-PDT-G-20-PNSBY kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 954-PDT-G-2020-PNSBY Pengadilan Negeri Surabaya. Perihal jawaban sekaligus eksepsi dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama tergugat Tinton Haryadi, tempat kedudukan Jalan Gedung Kertajaya 5 RT 8 RW 3 Kelurahan Erlangga Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 71-21-PP-PDT-2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada 1 Andi Sumarjono SHMH, 2 Ahmad Munir SHMH, semuanya berkeluarga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum di kantor Pro Patria Law Firm Komplek Ruko Villa Bukit Mas Blok RF 16 Jalan Abdul Wahad Siamin Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan nama Muhammad Burhanuddin, tempat kedudukan Jalan Janggala nomor 5 RT 3 Losari Pelosok Kabupaten Jombang Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil serta tuntutan yang dikemukakan oleh penggugat atau para penggugat dalam surat kegugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara. 1. Dalam eksepsi 1. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. 1.1 Erat in persona, bahwa seharusnya Saudara Widianto ditarik sebagai pihak sesuai kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang menerima 143 juta rupiah. Karena tergugat hanya menerima 10 juta rupiah, itu pun sudah dikembalikan 7 juta rupiah tanggal 13 Desember 2019. 1.2 Absurd libel, bahwa yang menjadi objek gugatan kabur atau gugatan penggugat tidak menyebut secara jelas dan tegas yang objek gugatannya perincikan untuk apa dengan didasari legalitas yang sah dan dibenarkan undang-undang. 2. Eksepsi hukum material. 2.1 Eksepsi dilatora, bahwa gugatan dengan nilai kerugian materi sampai 500 juta rupiah sudah semestinya diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana dengan melakukan gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 Pasal 1 dan Pasal 3 ayat 1. 2.2 Eksepsi prometaria, bahwa gugatan akua cacat hukum karena tidak memenuhi unsur kausa halal sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. 2. Dalam pokok perkara tidak benar penggugat merupakan kontraktor sipil atau perorangan atau kompetitor yang mempunyai izin yang sah karena tidak pernah ditunjukkan kepada tergugat, sehingga keterangan kedudukan penggugat sebagai kompetitor hanya sebagai penantang ojek dinas atau pemerintahan. 2. Tidak benar tergugat mengaku sebagai pegawai negeri sipil karena tulisan PNS di KTP hanya kesalahan administrasi kependudukan yang belum diperbaiki oleh tergugat. 3. Tidak benar tergugat menjanjikan pekerjaan proyek karena tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Yang benar adalah membantu. Hal itu sudah kesepakatan melalui pertemuan antara penggugat, tergugat, dan Saudara Widianto yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara Aqua di Hotel Aka Central Vario sekira tanggal 9 Maret 2019 sebagai penerima uang untuk kebutuhan operasional lobi-lobi ke pejabat pemerintah selama ini. 4. Tidak benar tempat pertemuan di salah satu hotel Surabaya sebagai dasar kewenangan absolut dalam mengadili perkara. Yang benar adalah kewenangan relatif, bukan pada tempat pertemuan melainkan sesuai domisili alamat tergugat. 5. Tidak benar bahwa kenyataan tergugat ragu dengan senilai 153 juta karena penggugat tidak menerangkan secara terperinci tanggal, jumlah, dan peruntukannya. 6. Tidak benar kontrak kerja di pemerintahan adalah wewenang pejabat dinas-dinas pemerintah, bukanlah wewenang tergugat. 7. Tidak benar tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar pasal 1365 KUH Perdata, karena tergugat hanya menjalankan profesi sebagai perantara yang mengenalkan penggugat kepada Saudara Triwidayanto. 8. Pada angka 8 dan 9, tidak benar tergugat hanya merasa bertanggung jawab secara moral untuk membantu penggugat menyelesaikan perkara akuo kepada Saudara Triwidayanto. 9. Pada angka 10 tidak benar bahwa penggugat hanyalah mengada-ngada dan berlebihan tentang fakta hukum yang sebenarnya yang terjadi, bahwa tergugat telah menjelaskan dan menegas bukan sebagai PNS yang punya kode etik dan hanya sebagai perantara yang membantu mendapatkan proyek pekerjaan dari dinas pemerintahan melalui Saudara Triwidaya. Itu pun sudah sepengetahuan penggugat, namun penggugat berusaha ingkar untuk itu. 10. Pada angka 11 tidak benar semestinya penggugat bila tidak menggunakan jasa tergugat bisa datang langsung ke pemerintahan baik kota,
provinsi, pusat dan mengikuti mekanisme yang telah ada atau prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak perlu menggunakan jasa perantara yang sudah menjadi konsekuensi logis harus membayar biaya operasional. Dan jika dibalik, apakah penggugat mau disuruh-suruh tanpa diberikan biaya operasional selama berbulan-bulan? 11 pada angka 12 dan 13 sudah jelas bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak memenuhi unsur kausal halal yang dijadikan dasar gugatan kuat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 12 pada angka 14 dan 15 tergugat tidak menanggapi. Untuk angka 16 hanya pengulang-ulangan belakang yang mengada-ngada untuk menutupi ketidakpengertian penggugat terhadap apa yang telah dilakukan. 13 pada angka 17, 13.1 material tidak benar senilai 153 juta, tidak benar ketentuan bunga 12% per bulan karena tidak sesuai dengan undang-undang, tidak benar biaya kuasa hukum penggugat dibebankan kepada tergugat. 13.2 imaterial tidak benar tersitanya waktu penggugat dibebankan kepada tergugat karena hal tersebut kepentingan penggugat sendiri. 14 pada angka 18 tidak benar permohonan sita jaminan kepada ketua pengadilan atas tanah dan bangunan terletak di Gubeng Kertajaya 5 RT 8 RW 3 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Surabaya bukanlah merupakan harta tetap milik tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat menyatakan gugatan penggugat atau para penggugat tidak diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat atau seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baiklah, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas jawaban yang telah saudara bacakan, dan kepada penggugat dan kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas jawaban yang telah disampaikan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah pihak penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat? Wakilkan kepada kuasa hukum saya majelis hakim. Apakah kuasa hukum penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ada, Yang Mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Saya wakilkan kepada kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, majelis hakim. Silakan bacakan replik saudara. Kepada tergugat dan kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih, majelis hakim. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim, tergugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, silahkan. Baik, majelis hakim, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami akan membacakan replik kami. Replik dalam sengketa perdata perkara nomor 954-PDT-G-2020-PN Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya. Surabaya, 18 September 2020. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 954-PDT-G-2020-PN SBY Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya perihal replik. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Burhanuddin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jagalan nomor 5 RT 3 RW 2 Kelurahan Losari Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Pekerjaan kontraktor sipir. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020 telah memberikan kuasa kepada 1. Woro Subagio SHM, 2. Haji Abdul Jabbar SE SH. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan berkantor hukum di kantor advokat dan konsultan hukum Trendo and Partner, Jalan Gunung Anyar Tengah, nomor 27A, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini mengajukan replik kepada nama Tinton Haryadi SE, alamat Gubeng Kertajaya 5-50 RT 8 RW 3 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Dalam eksepsi. 1. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. 1.1. Error in persona. Tidak benar bahwa penggugat tidak mengetahui dan tidak mengenal saudara Triwidayanto dan kesepakatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bahwa pihak yang menerima uang sekira senilai 143 juta rupiah adalah tergugat, dan penggugat tidak mengetahui bahwa tergugat merupakan perantara dan menerima jasa sebesar 10 juta rupiah. Itu pun sudah dikembalikan sebesar 7 juta rupiah pada tanggal 13 Desember 2019.
1.2 Obscur liber, bahwa gugatan penggugat bukanlah gugatan kabur, hanya saja tergugat tidak mengerti dan tidak memahami maksud gugatan penggugat. Sudah jelas-jelas bahwa yang menjadi objek gugatan adalah pekerjaan Dinas Cipta Karya. 2. Eksepsi hukum materi 1.1 Exceptio dilatora, tidak benar bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan dengan nilai kerugian material sampai dengan 500 juta rupiah sudah semestinya dilakukan dengan gugatan sederhana. Bahwa uraian tersebut tidaklah benar karena mau memilih gugatan apa dengan gugatan biasa, gugatan sederhana, atau bentuk gugatan lainnya adalah hak dari penggugat. 1.2 Exceptio peremptoria, bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan aquo cacat hukum karena tidak memenuhi unsur klausa halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Hal tersebut bukan materi dalam eksepsi. Seharusnya hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara. Pernyataan tergugat tersebut hanya sebagai alasan formalitas belaka. 2. Dalam pokok perkara 1. Benar bahwa penggugat merupakan kontraktor sipir, perorangan atau komanditer yang terakhir sampai dengan gugatan aquo berkedudukan di Kota Jombang, Jawa Timur dan telah mempunyai izin yang sah, akta pendirian, izin-izin usaha, serta masa. 2. Benar bahwa tergugat pada 1 Februari 2019 bertempat di salah satu lobi hotel di Surabaya telah menyatakan dan mengaku sebagai pegawai negeri sipil dan penggugat tidak mengetahui bahwa tulisan PNS di KTP hanyalah kesalahan administrasi kependudukan. 3. Benar bahwa tergugat menjanjikan pekerjaan proyek karena tergugat menyatakan mempunyai wewenang untuk itu dan tidak benar sudah ada kesepakatan melalui pertemuan antara penggugat, tergugat, dan saudara Tri Widayanto. Yang penggugat ketahui hanyalah kesepakatan antara penggugat dan tergugat di Hotel Arca Sentra sekira tanggal 9 Maret 2019 yang menerima uang untuk kebutuhan operasional adalah tergugat. 4. Benar bahwa tempat pertemuan di salah satu hotel di Surabaya karena penggugat dan tergugat telah menyepakati jika terjadi manifestasi atau perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh penggugat maupun tergugat. Jika tidak menemui kata damai, maka penggugat dan tergugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya. 5. Benar bahwa setelah pembayaran pertama diberikan penggugat kepada tergugat, selanjutnya tergugat secara runtut selalu meminta tambahan pembayaran dan dipenuhi oleh penggugat dalam beberapa pembayaran baik tunai maupun transfer dengan total secara keseluruhan mencapai 153 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Senilai 35 juta rupiah sebagai pembayaran awal dan pembayaran DP dengan alibi untuk memuluskan proses realisasi proyek pengerjaan paving melalui sistem penunjukan langsung. Proses pembayaran dilakukan secara tunai pada 1 Februari 2019 bertempat di salah satu lobi hotel di Surabaya. 2. Senilai 100 juta rupiah sebagai biaya upah pekerja bangunan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan April yang dibayarkan secara langsung oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal 2 Mei 2019. Ketiga, sebesar 25 juta rupiah sebagai biaya lain-lain yang dibayarkan secara langsung oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal 10 Mei 2019. 6. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara menyatakan kontrak kerja di pemerintahan adalah wewenang pejabat dinas-dinas pemerintahan, bukan wewenang tergugat. Hal tersebut adalah tidak benar. Sudah jelas-jelas tergugat telah menyatakan bahwa kontrak kerja di pemerintahan merupakan wewenangnya atau wewenang tergugat. 7. Benar bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain
perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat baik secara material maupun imaterial. 8. Pada angka 8, penggugat tidak menanggapi jawaban tergugat. 9. Tidak benar bahwa penggugat mengada-ngada dan berlebihan tentang fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena memang benar-benar dan jelas bahwa tergugat telah mengaku dan menyatakan dirinya sebagai pegawai negeri sipil. 10. Bahwa sudah benar dan jelas tergugat telah menyatakan dirinya sebagai PNS provinsi di kota Surabaya, Jawa Timur, dibuktikan pada catatan pengenal tanda kartu tanda penduduk yang mempunyai akses pemberi pekerjaan dari Dinas Cipta Karya. Semestinya penggugat telah mengikuti prosedur mekanisme yang telah ada atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan penggugat menganggap bahwa tergugat bukanlah sebagai perantara, melainkan sebagai pegawai pemerintahan. 11. Bahwa perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur klausa halal tidak serta-merta digunakan sebagai dasar gugatan. Kalaupun perjanjian yang cacat yuridis turut dimunculkan dalam pembuktian, semata-mata membuktikan material terkait adanya kerugian akibat sifat melawan hukum, mengingat perjanjian dibuat tidak berdasarkan pada kaidah ketentuan syarat sah suatu perjanjian. 12. Pada angka 12, penggugat tidak menanggapi, dan pada angka 13 sudahlah benar karena hal tersebut baik material maupun imaterial sudahlah benar karena penggugat telah memperhitungkannya dan telah memperhatikan ketentuan hukum yang telah berlaku. 13. Pada angka 14 terkait permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas tanah dan bangunan yang terletak di Gubeng Kertajaya 5-50 RT 8 RW 3 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat sangatlah merugikan penggugat baik material maupun imaterial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan tergugat telah melupakan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat sebesar material uang tunai yang telah diserahkan dan diterima tergugat dengan nilai total keseluruhan sebesar 153 juta rupiah. Penghitungan bunga terhadap mandeknya investasi atas modal yang diberikan kepada tergugat 2% bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan saat gugatan ini sebesar 30.600.000 rupiah. Biaya perkara sebesar 30 juta rupiah. Imaterial, tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran dalam berperkara dengan nilai kerugian imaterial bila mana dinilai dengan uang sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan kerugian material maupun imaterial yaitu sebesar 313.600.000 rupiah. 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan tergugat berupa tanah dan bangunan terletak di Gubeng Kertajaya 5-50 RT 8 RW 3 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum first take, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. 7. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh penggugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang dibacakan kuasa hukum penggugat? Saya wakilkan kepada
kuasa hukum saya yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah mengajukan duplik atas replik dari kuasa hukum tergugat? Tentunya kami mengajukan duplik yang mulia. Baiklah, apakah saudara pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan duplik saudara. Kepada penggugat dan kuasa hukum penggugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan duplik kepada majelis hakim, penggugat, dan kuasa hukum penggugat. Baik, silahkan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Izinkan saya membacakan duplik atas replik penggugat. Duplik atas replik penggugat dalam sengketa perkara perdata nomor 954-PD-G-2020-PNSP di Pengadilan Negeri Surabaya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 954-PD-G-2020-PNSP Pengadilan Negeri Surabaya. Duplik dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tinton Haryadi SE, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Gubeng Kertajaya 5 RW 8 RT 3 Kelurahan Erlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Pekerjaan swasta yakni Biro Jasa Perantara yang membantu mendapatkan pekerjaan proyek dari Dinas Pemerintahan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 71-21-PP-PDT-2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada 1. Andi Sumarjono SH.MH, 2. Ahmad Munir SH.MH, semuanya berkeluarga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan atau berkantor hukum di kantor advokat dan konsultan hukum Pro Pratria Law Firm Komplek Ruko Villa Bukti Mas Blok FF 16 Jalan Abdul Wahid Siaming, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam hal ini mengajukan duplik terhadap nama Muhammad Burhanuddin, alamat Jalan Janggala nomor 5 RT 3 Longsosari Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Dalam eksepsi 1. Eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi 1.1 Ero in persona. Benar bahwa penggugat sebenarnya mengetahui dan mengenal saudara Triwidayanto dan kesepakatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bahwa pihak yang menerima uang sekira nilai 143 juta adalah saudara Triwidayanto, dan penggugat mengetahui bahwa tergugat merupakan perantara dan menerima jasa 10 juta rupiah. Itu pun sudah dikembalikan 7 juta rupiah tanggal 13 Desember 2019. 1.2 Obsurable. Benar bahwa gugatan penggugat adalah gugatan kabur. Tergugat mengerti dan memahami maksud gugatan penggugat, tetapi gugatan penggugat tidak menyebut secara jelas dan tegas yang objek gugatan. Modal kerja atau uang muka proyek atau kontrak kerja atau hutang piutang atau biaya operasional. Perincian dan untuk apa dengan didasari legalitas yang sah dibenarkan undang-undang. 2. Eksepsi hukum material 1.1 Efisiensia dilatora. Tidak benar bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan dengan nilai kerugian materi sampai dengan 500 juta rupiah sudah semestinya dilakukan dengan gugatan sederhana. 1.2 Eksepsi perimeteria bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan akuo cacat hukum karena tidak memenuhi unsur kausal halal sebagaimana ditentukan pasal 1320 KUH Perdata tentang syaratnya perjanjian. Hal tersebut bukan materi dan eksepsi. Seharusnya tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara. Pernyataan penggugat tersebut hanya sebagai alasan formalitas belakang. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tidak benar penggugat merupakan kontraktor sipil perorangan atau komunitas yang terakhir sampai dengan sah gugatan akuo berdidikan di Kota Jombang, Jawa Timur dan telah mempunyai izin yang sah. 2. Bahwa tidak benar tergugat pada 1 Februari 2019 di salah satu lobi hotel di Surabaya. Dasar kewenangan absolut dalam mengadili perkara telah menyatakan dan mengaku sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, dan penggugat tidak mengetahui bahwa tulisan PNS di KTP hanyalah kesalahan administrasi kependudukan yang penggugat ketahui bahwa tergugat telah mengakui sebagai pegawai negeri sipil. 3. Bahwa tidak benar tergugat menjanjikan pekerjaan proyek karena tergugat menyatakan mempunyai kewenangan untuk itu, dan tidak benar sudah ada kesepakatan melalui pertemuan antara tergugat saudara Triwidayanto. Yang penggugat ketahui hanyalah kesepakatan antara penggugat dan tergugat di Hotel Astra Center sekiranya tanggal 9 Maret 2019 yang menerima uang untuk kebutuhan operasional adalah tergugat. 4. Bahwa tidak benar tempat pertemuan di salah satu hotel Surabaya sebagai dasar kewenangan absolut dalam mengadili perkara. Tergugat tidak pernah menyampaikan jika terjadi prestasi antara perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh penggugat maupun tergugat. Jika tidak memenuhi kata damai, maka penggugat dan tergugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut hanyalah merupakan alasan dari penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya. 5. Tidak benar bahwa tergugat tidak pernah sama sekali dan meminta pembayaran secara runtut kepada penggugat, serta tergugat tidak pernah menerima suatu bentuk pembayaran apapun dari penggugat. Rincian pembayaran yang didalilkan penggugat dengan total secara keseluruhan mencapai 153 juta rupiah. 1.
sama sekali tidak diketahui tergugat. 6. Kontrak kerja di pemerintahan adalah wewenang pejabat dari dinas pemerintahan, bukan wewenang tergugat. 7. Tidak benar, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam pasal 13-16 KUHP Perdata, bahwa tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat tidak pernah merugikan terhadap diri penggugat baik secara material maupun imaterial. 8. Bahwa tidak benar pada angka 8 penggugat tidak menanggapi jawaban tergugat. 9. Benar bahwa penggugat telah mengada-ngada dan berlebihan tentang fakta hukum yang sebenarnya. Sekali lagi, tergugat tegaskan kembali bahwa tergugat bukan sebagai pegawai negeri sipil, karena tulisan PNS di KTP hanyalah kesalahan administrasi kependudukan yang belum diperbaiki oleh tergugat. 10. Pada angka 10, tergugat tidak menanggapi replik penggugat karena sudah jelas di angka 9 tersebut di atas. 11. Tidak benar bahwa permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sipil atas tanah dan bangunan terletak di Gubeng Kertajaya 5 RT 8 RW 3 Kelurahan Erlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya karena bukan harta tetap milik tergugat dan tergugat tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut di atas. Maka berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dalam pokok perkara atau petitum, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sendiri. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa tergugat. Demikian duplik dari kami, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang telah diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti Yang Mulia? Baik, terima kasih. Dan apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik yang telah diajukan oleh pihak tergugat? Tidak Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 164 HIR, agenda selanjutnya yakni pembuktian. Dan bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap Yang Mulia, pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat, screenshot percakapan dari WhatsApp dan mengajukan saksi. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia, berkaitan dengan barang bukti P3 yang mana surat perjanjian tersebut pada prinsipnya tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mana di dalamnya tidak terdapat kausa halal. Jadi kalau perjanjian ini sudah cacat yuridis dimunculkan dalam pembuktian, maka tidak dapat diterima Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia, kami ingin meluruskan terkait dengan barang bukti P3. Baik, silakan. Mengenai barang bukti P3, sebenarnya untuk menegaskan kedudukan tergugat atas pertanggungjawaban keuangan yang diterima dan dengan tidak adanya kepastian terhadap pekerjaan yang dijanjikan. Maka pada tanggal 10 September, penggugat melakukan upaya dengan mendokumentasikan kronologis serah terima keuangan yang memang telah diterima tergugat, disertai peruntukan sebelumnya yang pada prinsipnya sebagai bukti yang membenarkan tergugat sebagai pihak yang menjanjikan pekerjaan dan bukti penegasan pengakuan atas keuangan yang telah diterima tergugat. Baik, mengenai barang bukti P3 akan kami jadikan pertimbangan lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya dipersilahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 1 orang saksi Yang Mulia. Kepada Panitera dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang hari ini. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak ada juga Yang Mulia. Saudara sebagai saksi dari pihak penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara saksi. Siapa nama saudara saksi? Nama saya Pongki Hidayat, Majelis Hakim. Nama saudara saksi? Islam, Majelis Hakim. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan kepada Hakim anggota 2 untuk membacakan sumpahnya. Baik, terima kasih. Silakan saudara berdiri kemudian ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti majelis hakim. Kepada saudara saksi dari pihak penggugat, silakan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap majelis. Apakah saudara kenal dengan penggugat atau tergugat? Iya, kenal dengan keduanya. Hubungan saudara dengan penggugat dan tergugat? Hanya sebatas rekan, bukan keluarga di antara mereka. Lalu apa yang saudara mengerti dari permasalahan antara penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui bahwa di antara mereka telah terjadi kesepakatan perjanjian dalam proyek paving dan perairan. Interupsi yang mulia, izinkan kami bertanya kepada saksi yang mulia. Tentu dipersilahkan kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui di mana proyek tersebut? Untuk lokasi saya tidak mengetahui. Apakah saudara saksi terlibat dalam proyek ini? Saya hanya diminta tanda tangan sebagai saksi saat beberapa bukti diperlihatkan termasuk kwitansi pembayaran. Apakah saudara mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan oleh penggugat? Ya, hanya saya ketahui pertama, fotokopi surat perjanjian tertanggal 10 September 2019. Kedua, fotokopi kwitansi tertanggal 1 Februari 2019. Lalu fotokopi dari printout salinan bukti transfer BRI, fotokopi printout bukti transfer BRI, fotokopi KTP atas nama Muhammad Burhanuddin. Tanya saya kepada saksi sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dan juga kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara juga memiliki pertanyaan kepada saksi Pauli? Ada yang mulia. Dipersilahkan kuasa hukum penggugat. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Lalu apa yang saudara ketahui kembali terkait hal tersebut? Saya melihat bahwa penggugat dan tergugat memiliki kesepakatan di mana tergugat sanggup untuk mengembalikan uang dari penggugat. Berapa nominal yang sanggup dikembalikan? 150 juta rupiah. Apakah setelah penandatanganan serta sudah melakukan pembayaran, proyek berjalan dengan lancar? Yang saya tahu dan mengerti bahwa tergugat mengajukan proyek kepada penggugat, tetapi belum ada realisasi yang terlihat. Bahkan di saat proyek belum terrealisasi pun, penggugat telah menyerahkan uang 35 juta rupiah. Apa uang sebesar 35 juta rupiah bagi tergugat? Terdengar bahwa tergugat pernah meminjam uang. Saya hanya tahu bahwa tergugat yang punya proyek. Pertanyaan saya kepada saksi sudah cukup yang mulia. Baik, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Dan juga kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum pihak tergugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat dan juga saksi. Baik yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Kami tidak mengajukan saksi yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, terima kasih. Dan bagaimana kepada saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Baiklah, sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada pihak kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan secara seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja yang mulia. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2020 oleh kami Rima Apelisa SHMH sebagai Hakim Ketua, Alvina Azainul SHM dan Musyifatul Jannah SHMH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 954/PDT-G/2020 Pengadilan Negeri Surabaya
Surabaya tanggal 5 Oktober tahun 2020. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, Maria Febrianti SH sebagai panitia pengganti, dan dihadiri kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat. Ditandatangani oleh Hakim Ketua Rima Aprilisa SHMH, Hakim Anggota Alvina Azainul SHMH, dan juga Musyawarah Jana SHMH, panitia pengganti Maria Febrianti SH. Demikianlah putusan ini telah dibacakan dengan nomor register perkara 94-PDT-G-2020 Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh panitia pengganti, kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat. Demikian putusan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Apabila ada pihak yang keberatan dengan putusan ini, dapat dilakukan upaya banding 14 hari dari sekarang. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.